Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menutup 113 fintech ilegal. Mengapa di tengah pandemi fintech ilegal terus saja bermunculan? Dan bagaimana fungsi pengawasan OJK untuk mencegah fintech ilegal yang merugikan masyarakat? Jadi mau tidak mau dengan kehadiran financial technology, dengan kehadiran digital banking ini, mau tidak mau perbankan harus merubah diri, harus memperbaiki diri, harus lebih efisien, harus lebih mau memahami apa kepentingan konsumen, harus lebih turun ke bawah ya, membuka akses yang lebih luas, menjangkau segmen pasar yang tadinya belum dilayani, mau tidak mau harus dilayani. Elok rupa bunga di taman, sedap dipandang baunya wangi. Pengawasan layanan fintech harus dilakukan guna menjamin hak masyarakat terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri terhormat serta para pemerhati konstitusi sekalian, izinkanlah kami untuk mempresentasikan mengenai satu mosi yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam bangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari tim Umar Seno Aji, saya Petrus Tambunan sebagai pembicara pertama, bersama dengan kedua rekan saya, Martinus Demetrius Lature sebagai pembicara kedua, dan Kemi Suranta Tarigan sebagai pembicara ketiga. Yang mana, pada kesempatan kali ini, kami ingin menegaskan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Salus Populi Suprema Lex. Keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Dewan Juri terhormat, tujuan mulia dari lahirnya bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga negara wajib untuk hadir dan memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar tersebutlah perlu bagi kita untuk membentuk suatu badan perlindungan khusus terhadap layanan fintech di Indonesia. Dewan Juri terhormat, ketika kita membahas mengenai teknologi finansial secara umum, hal ini sejatinya telah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang menyebutkan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dewan Juri terhormat, adapun yang latar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini dikarenakan maraknya sistem pinjaman online ilegal yang telah merugikan banyak masyarakat Indonesia. Pinjaman online sendiri merupakan salah satu bagian dari financial teknologi, yakni peer-to-peer lending. Pun, pelaku yang bergerak di sektor fintech ini terus meningkat dan semakin kompleks. Akan tetapi, Dewan Juri terhormat, hal ini juga disertai dengan maraknya pelanggaran yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran layanan fintech di Indonesia saat ini belum berjalan dengan baik dan maksimal. Sangat amat menyayat hati Dewan Juri terhormat ketika fintech yang memiliki banyak manfaat di bidang perekonomian tidak dibarengi dengan mekanisme dan pengawasan serta penegakan hukum yang efektif. Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua argumentasi utama yang menghantarkan kami untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, pengawasan terhadap layanan fintech di Indonesia saat ini masih bersifat subsektoral, di mana hal ini akan menghambat perkembangan fintech di Indonesia sendiri. Yang kedua, lembaga yang mengatur dan mengawasi layanan fintech di Indonesia saat ini tidak mampu memberikan perlindungan, pengawasan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberpihakan kami terhadap mosi kali ini pun bukanlah tanpa suatu solusi. Adapun solusi yang dapat kami tawarkan adalah dengan pembentukan badan bernama Badan Pengawas Teknologi Finansial atau bisa disingkat BPTF. Demikianlah argumentasi kami yang selanjutnya akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara kedua serta pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Gustav Redbrecht mengatakan terdapat 3 tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.
Maka Dewan Juri yang terhormat, apabila kita mengkontekstualkannya pada musim perdebatan hari ini, sejatinya pembentukan Badan Khusus Pengawasan Teknologi Finansial di Indonesia haruslah dilakukan guna tercapainya tujuan tersebut. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat, begitu pula pemerhati hukum dan konstitusi yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, saya Martinus Demetrius Lature selaku pembicara kedua dari tim Umar Seno Aji akan melanjutkan kembali bangunan argumentasi kami yang telah begitu baiknya dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya yang menjadi polemik adalah apakah fintech yang saat ini berkembang begitu pesat cukup jika hanya diawasi oleh OJK? Tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja, berdasarkan data layanan konsumen OJK periode 1 Januari sampai dengan 25 November 2021, terdapat 50.413 aduan terkait dengan industri fintech. Namun Dewan Juri yang terhormat, OJK hanya menerima aduan tentang fintech legal saja, sedangkan aduan terkait dengan fintech ilegalnya dialihkan ke Satgas Waspada Investasi. Pun Dewan Juri yang terhormat, Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira menilai Satgas Waspada Investasi lamban dalam memberantas fintech ilegal di Indonesia. Hal ini sesungguhnya telah memberikan indikasi bahwa OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap fintech tidaklah berjalan dengan efisien. Perkembangan industri fintech yang begitu pesat sudah pasti dibarengi dengan risiko yang semakin beragam pula. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pengaturan tentang fintech di Indonesia saat ini masihlah bersifat subsektoral, di mana fintech jenis payment diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan fintech jenis equity crowdfunding dan peer-to-peer lending diatur oleh OJK. Tentu saja, sistem seperti ini akan semakin memperbesar kemungkinan adanya keberagaman kebijakan dalam menangani persoalan fintech di Indonesia. Hal ini sesungguhnya telah memberikan penegasan bahwa pemerintah haruslah mendesain secara komprehensif suatu kebijakan agar risiko yang ditemukan oleh fintech ke depannya dapat terakomodir dengan baik. Maka Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami merekomendasikan untuk membentuk badan pengawas khusus yang kami beri nama Badan Pengawas Teknologi Finansial atau disingkat dengan BPTF. Sejatinya, pembentukan Badan Pengawas Teknologi Finansial ini telah memenuhi asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun lembaga yang kami maksud nantinya berkedudukan di ibu kota dan lahir melalui rancangan Undang-Undang Teknologi Finansial yang telah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2019 sampai dengan 2024. Pun Dewan Juri yang terhormat, lembaga yang kami maksud nantinya bersifat independen yang bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Kementerian Keuangan, serta dengan dibentuknya Badan Pengawas Khusus ini, maka Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan ke-8 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 perlu direvisi dengan menambahkan Badan Pengawas Teknologi Finansial sebagai salah satu lembaga non-kementerian. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kewenangan OJK dan Bank Indonesia terkait dengan fintech dipindahkan ke Badan Pengawas Khusus Teknologi Finansial yang dibentuk nantinya dan diberikan kewenangan tambahan untuk secara aktif melakukan tindakan preventif dan represif agar menekan adanya fintech ilegal di Indonesia. Adapun tindakan preventif yang kami maksud yaitu pendataan secara keseluruhan jumlah layanan fintech yang ada di Indonesia, kemudian melakukan pengawasan sekaligus perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan fintech. Pun Dewan Juri yang terhormat, kita perlu mengingat bahwa hingga saat ini OJK belum memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis terhadap lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Sehingga kita dapat membentuk Badan Pengawas Teknologi Finansial yang berbentuk kuasi peradilan. Ini penting Dewan Juri yang terhormat, mengingat era industri 4.0 seperti sekarang ini, negara hukum Pancasila merupakan konsep yang paling relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, bagi sebagian orang, keberadaan layanan fintech bagaikan juru selamat. Namun, bagi sebagian orang lainnya, fintech dapat mendatangkan kiamat. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, upaya perlindungan dan pengawasan haruslah kita kedepankan agar kiamat tersebut tidak terjadi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Ecum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech merupakan wujud nyata demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan kepada masyarakat dalam ruang lingkup layanan fintech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kemi Surantadigan selaku pembicara ketiga akan mengelaborasikan dan mengokohkan kembali bangunan argumentasi yang telah dibangun dengan sangat baik oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat,
terhormat, laporan State of Finance Up Marketing edisi 2021 yang dikeluarkan oleh Appsflyer menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai pengguna layanan fintech terbesar di dunia. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 5 besar pengguna ataupun penginstal aplikasi keuangan. Tingginya persentase penggunaan layanan fintech di Indonesia sudah seharusnya diikuti dengan mekanisme perlindungan serta aturan yang baik Dewan Juri yang terhormat. Namun nyatanya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemberitaan Detik Fintech yang mengumumkan sejak Januari sampai dengan Maret 2020 telah ditemukan 508 entitas fintech lending yang ilegal. Belum lagi terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran layanan fintech yang mencapai angka 50.000 ke OJK. Kondisi ini membuktikan bahwa mekanisme peraturan dan juga kondisi kualitas aturan yang tidak baik dan tidak menjamin perlindungan kepada masyarakat. Oleh karenanya, pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia menjadi solusi paling efektif dalam menyatukan sistem yang subsektoral, baik itu sistem yang ada pada Bank Indonesia serta kebijakan aturan yang ada di OJK. Yang mana Dewan Juri yang terhormat ini akan mampu mengakomodir permasalahan terkait dengan penyelesaian sengketa, permasalahan perlindungan data pribadi, serta pengawasan dan mekanisme pengawasan yang jauh lebih baik lagi dalam konsep pelayanan dan juga perlindungan layanan fintech di Indonesia. Pun Dewan Juri yang terhormat, ada dua pertimbangan mengapa sesungguhnya pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia harus dilakukan. Yang pertama, pengaturan layanan fintech yang ada di OJK dan juga Bank Indonesia saat sekarang ini tidak mampu memberikan pengawasan yang maksimal pun perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari sanksi dan penyelesaian sengketa yang tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Yang mana dalam pasal 47 ayat 1 POJK nomor 77 garing POJK.01 garing 2016 tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi hanya menyebutkan bahwa pelanggaran hanya diberikan sanksi administrasi berupa yang pertama peringatan tertulis, yang kedua denda, yang ketiga pembatasan usaha, serta yang keempat pencabutan izin. Ini pun hanya sebatas kepada perusahaan yang mendaftar Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan bagi perusahaan fintech yang tidak mendaftar dialihfungsikan kepada Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran. Dan nyatanya Dewan Juri yang terhormat, pemblokiran saja tidak mampu menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Hal ini terbukti karena tidak memberikan efek jerah kepada pelaku dan juga tidak membuat masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Apalagi sampai dengan saat sekarang ini, OJK juga tidak mempunyai alternatif penyelesaian sengketa Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, layanan fintech di Indonesia saat sekarang ini tidak memiliki perlindungan data pribadi yang baik Dewan Juri yang terhormat. Hal ini terbukti dari tingginya angka kebocoran data pribadi, yang mana dalam situs Rightfrom saja terjadi kebocoran data pribadi 2,9 juta pengguna dalam bidang finansial. Dan pada tahun 2021, pada BRI Live, nasabah kehilangan ataupun kebocoran data pribadi sebanyak 2 juta. Kondisi ini membuktikan bahwa pembentukan badan ataupun lembaga baru pengawas perlindungan layanan fintech di Indonesia akan mengakomodir terkait dengan perlindungan data pribadi. Selain akan menjamin perlindungan juga kepastian hukum kepada masyarakat, ini juga akan memajukan terkait dengan teknologi finansial yang ada di Indonesia. Apalagi badan yang kami maksud akan bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap yang pertama, transparansi dokumen yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang mendaftar. Yang kedua, melakukan pengawasan serta perlindungan kepada layanan fintech yang ada. Yang ketiga, perlindungan data pribadi, serta yang keempat, penyelesaian sengketa alternatif dari setiap aduan yang ada di tengah masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, pengakomodiran ini selain akan memberikan efek menuntaskan permasalahan karena memiliki fungsi reparatif dan juga represif, hal ini akan meningkatkan dan juga menjamin perlindungan hukum, kepastian, serta manfaat kepada setiap masyarakat yang ada. Oleh karena itu, pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia menjadi solusi yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada saat sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, 13 menit sudah kita mengulik musik perdebatan yang menarik ini. Namun kami dari tim Umar Sayyid Aji tak sedikit pun goyah untuk tetap berdiri pada standing position pro dan mendukung musik kita pada hari ini. Hingga saat ini, pada akhirnya kita sampai pada dua kesimpulan dari argumentasi yang telah kami sampaikan, yaitu yang pertama, pengawasan terhadap layanan fintech saat ini masih bersifat subsektoral, di mana hal ini akan menghambat perkembangan fintech di Indonesia. Maka Dewan Juri terhormat, pemerintah perlu mendesain secara komprehensif lembaga yang khusus dibuat untuk mengawasi fintech di Indonesia agar perkembangan fintech di Indonesia bisa pesat dan efektif. Yang kedua, lembaga yang mengatur dan mengawasi layanan fintech di saat ini tidak mampu memberikan perlindungan, pengawasan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini terbukti dari adanya sanksi yang tidak tegas dan tidak adanya jaminan perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan fintech. Padahal Dewan Juri terhormat, perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang fundamental.
Dewan Juri Terhormat, adapun konsep badan yang kami tawarkan adalah dengan membentuk Badan Pengawas Teknologi Finansial yang bersifat independen, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Keuangan, serta lahir dari rancangan Undang-Undang Teknologi Finansial. Selain itu, tugas dari badan ini adalah menggantikan kewenangan dari OJK dan Bank Indonesia dalam mengawasi fintech. Pun Dewan Juri Terhormat, pembentukan badan ini akan menjamin perlindungan, pengawasan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan secara aktif melakukan tindakan preventif dan represif. Akhir kata, jalan-jalan ke Kota Langkat, jangan lupa membeli melati. Dewan Juri Terhormat, marilah seperahu berpikir dengan kami. Sekian dan terima kasih, dan salam konstitusi.